Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel di sana terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebogor lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau staycation lagi Bobers, dan ini di hotel yang ramah kantung banget karena harga kamarnya tuh mulai dari 300 ribuan aja. Ini juga buat menjawab requestnya Bobors yang suka komen Bocan review hotel di bawah 500 ribu dong, di bawah 500 ribu. Nah sekarang Bocan turutin ya, tapi tetap Bocan pilih kamar yang sejuta. Ya maklum karena kan anaknya banyak Bobors, kalau ambil kamar yang tipe termurahnya nanti nggak muat. Nah ini Bocan mau nginep di Big Land Bogor, baru masuk tol udah dibikin emosi sama mobil ini nih tuh. Aduh, kalau nyetir kepalanya jangan ketinggalan di rumah, jadinya kayak gini kan, main nyelonong aja. Dia tuh dari ujung main motong aja, harusnya kan lihat dulu ya ganti satu lajur. Ini enggak, dia langsung terobos sampai lajur ujung paling kanan, padahal dia dari paling kiri. Bener-bener nyebelin ini. Tadi Bobers denger gak klaksonnya? Pokoknya kesel banget, akhirnya dimaki-maki gitu lah ya semobil. Tapi ya udah kita skip. Nah kita mau nginep di Big Land Bogor nih Bobors. Dan seperti biasa sebelum kita sampai ke hotelnya, sebelum kita review hotelnya, Bocan infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Big Land Bogor ini harga kamarnya itu mulai dari 360 ribuan per malam untuk tipe kamar standar. Terus juga ada tipe Deluxe King, harganya sekitar 700 ribuan. Dan lanjut ada tipe Suite Double Family, harganya sekitar 1.300.000 ribuan. Dan next ada tipe Suite dengan balkon, harganya itu sekitar 1.400.000 ribuan. Catat, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kemarin Bocan tuh ambil tipe Suite dengan balkonnya aja Bobors, karena kamarnya juga lebih luas. Pokoknya buat Bobors yang mau liburan ke hotel mewah dengan harga murah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k ataupun Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja, masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023. Nah kemarin Big Land Bogor ini kan harga awalnya tuh 1.400 ribuan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 99.000 netnya jadi 1.300.000 ribuan. Lumayan kan diskonnya? Oh ya, buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga tenang, ada kode promo Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Jadi mau liburan kemana aja, kapan aja, pesan tiket liburannya di tiket.com. Dan kita udah deket banget nih Bobors sama hotelnya. Emang aksesnya agak unik karena lewat gang-gang gitu, agak kurang prestis sih ya. Ini bangunannya udah kelihatan nih sebelah kanan, bangunannya sih ya cukup menjulang besar gitu, tapi aksesnya tuh dia selalu lewat jalan belakang, jadi bukan di jalan utama kayak yang di depan Kebun Raya Bogor gitu, bukan. Jadi dia tuh aksesnya ada dua, ada yang dari samping Universitas Pakuan sama satu lagi Jalan Malabar. Jadi aksesnya tuh ada dua itu. Nah ini Bocan kalau misalnya Bobors dari tol paling deket sih lewat Pakuan itu. Dan kita udah sampai nih ke hotelnya. Bocan sempet nanya-nanya area drop off-nya di mana, lobbynya di mana. Sebenarnya Bocan udah sering banget bolak-balik hotel ini tapi cuma numpang lewat. Hotel ini tuh kayak jadi shortcut kalau misalnya Bocan mau ke Siloam, mau ke RS kemarin pas hamil kontrol blok balik gitu. Itu kan Siloam agak susah tuh ya aksesnya, kalau misalnya lewat jalur utama tuh macetnya parah. Nah ini kalau lewat Malabar dan potong jalan lewat hotel ini, itu tuh lumayan memangkas waktu banget Bobors. Tapi Bocan belum pernah inepin, dan sekarang akhirnya penasaran, kita cobain ya hotelnya kayak apa. Kan gak enak sering numpang lewat doang tapi gak pernah nginep kan gak enak gitu. At least nanti kalau misalnya Bocan numpang lewat lagi, at least udah pernah nginepin gitu kan, mantan tamu. Nah ini kita udah sampai di area lobbynya. Lobbynya tuh juga agak unik Bobors. Lobbynya kayak ada di basement gitu, tapi basementnya tuh yang
yang open space gitu, jadi ujung sama ujungnya itu terbuka, jadi udara sirkulasinya ya aman lah ya. Nah terus kita lanjut ke parkiran. Ini tuh parkirannya cukup luas banget. Dari tadi P1 kita udah lewatin, terus ada P2, ya parkirannya lumayan deh. Nih ini yang jalan tadi kita lewatin, nih kita muter ke sini. Terus juga Bobers bisa naik sampai atas. Ada P3 nya juga. Nah kita ini di lantai 2 nih Bobers, P3 ini, bukan partai ya. Nih ini parkirannya gede dah. Terus nanti Bobers jangan lupa karcisnya dibawa ya. Jadi biar nggak bolak-balik minta cap, habis ambil karcis langsung dibawa aja, langsung kasihin resepsionis atau ke concierge, nanti minta didaftarin sama dicap. Nah itu dapat free parkir. Nah ini kan parkirannya tuh sebenarnya gede ya Bobers, cuma yang jadi PR adalah sempit. Apa sih namanya, tikungannya, jalannya tuh sempit nih kayak gini nih. Ini PR nih. Padahal mobilnya cuma Terios gitu ya, tapi pas tikungan tuh udah berasa sempit banget. Kalau nggak hati-hati bener-bener bisa baret tuh mobil karena space-nya dikit banget Bobers. Dan udah parkir mobil, tadinya Bocan mau lewat sini tapi ternyata dikunci tuh. Aduh, liftnya tuh ada 2, ada di sisi kanan kiri. Jadi Bobers bisa coba yang kanan atau yang kiri. Nah ini yang kiri gak bisa ke bawah, ternyata agak tricky. Ini hotelnya agak ribet sih Bobers, jalannya, terus akses parkirnya, liftnya ini agak bikin ribet gitu deh. Dan akhirnya udah sampai nih ke lobby. Ini Bocan udah selesai check in lumayan lama. Terus suami baru sampai dan langsung rekam. Ini suasana lobbynya sederhana ya Bobers. Kelihatan sebenarnya sih areanya nggak terlalu sempit banget, cuma yang jadi PR itu atapnya tuh kelihatan pendek-pendek gitu loh, jadi berasanya sempit banget. Terus di sekitar lobby itu ada welcome drink. Nah ini ada arena outbound, ternyata Bocan kira hotel segini outboundnya di sebelah mana gitu kan, ternyata outboundnya itu adalah di bawah jembatan, yang arah menuju ke Malabar. Pokoknya nanti Bobers lihat deh, nonton sampai habis. Jadi walaupun hotelnya tuh kelihatannya kecil, kelihatan parkirnya ribet segala macam, tapi dia masih punya fasilitas yang oke. Dan untuk servisnya juga bagus kok. Nah ini kita langsung menuju ke kamar ya. Ini Bocan tadi habis jemput anak-anak sekolah, langsung check in di sini karena deket kan dari rumah, cuma setengah jam gitu. Dan kamar Bocan itu ada di lantai 17. Nih kamarnya di lantai yang cukup tinggi. Terus Bocan pesen kamar yang dengan balkon. Nah ini dia kamarnya. Pertama masuk ke sini Bocan bingung kamar tidurnya di mana gitu kan. Ini cuma area living room doang, cuma ada sofa, terus TV, terus tempat naruh koper, sama kayak ada mini pantry, ada wastafel gitu. Tapi kamar tidurnya di sebelah mana? Ternyata kamar tidurnya itu ada di samping TV itu Bobers. Jadi ada pintu tersembunyi gitulah. Nah ini meja kerja di living room. Jadi untuk fasilitas di living room ini tadi ada meja kerja, ada wastafel, terus ini ada TV ukurannya 43 inch. Nah ini area kayak mini pantry gitu lah ya, tapi dia nggak nyediain microwave, cuma nyediain wastafel sama teko listrik dan air mineral. Disediain kopi, teh, segala macam. Terus juga di bawah tuh ada mini kulkasnya Bobers. Nih jadi bisa buat naruh-naruh makanan atau minuman ya. Nah ini kan kamarnya pakai balkon. Cuma kalau misalnya Bobers mau buka balkonnya, itu tuh harus deposit kunci 100.000 ke hotelnya. Nah Bocan pikir kayaknya mendingan terkunci aja gitu ya. Soalnya ada anak kecil. Terus yang kedua adalah ini walaupun di Bogor, tapi kan Bogornya tengah kota gitu, takutnya dibuka malah polusi juga. Jadi udahlah tutup aja. Agak useless sih sebenarnya milih kamar yang pakai balkon, tapi karena ini kamarnya luas jadi udah pilih yang ini. Nah ini baru kamar tidurnya Bobers tuh. Kamar tidurnya ada satu ranjang ukurannya king size. Terus juga ada televisi lagi di dalamnya. AC-nya ada 2, ya pasti sih, kalau nggak 2 gerah gitu kan. Nah ini TV-nya agak kecil ya Bobers daripada yang di living room tadi. Ini TV-nya 32 inch. Terus juga sama masih TV kabel. Dan ini jendelanya tuh model-model kayak rumah susun gitu loh Bobers. Inget rumah Bocan yang dulu, jendelanya agak jadul ya. Terus pemandangannya sebenarnya ini tuh dapat pemandangan Gunung Salak, cuma lagi ketutup awan Bobers.
Nah ini jembatan Malabar yang tadi Bocan bilang. Sekarang kita lihat area kamar mandinya. Jadi kamar mandinya tuh ada kanan kiri dan di tengahnya ini wastafel. Terus di wastafel ini ada fasilitas anduk, ada sabun, shampoo. Ini dia sabun shampoo-nya ngasih double. Jadi di area shower tuh udah ada sabun shampoo yang di botol, tapi di wastafel masih dikasih lagi. Bagus sih. Daripada kayak yang kemarin gitu kan, ada bathtub tapi sabunnya nempel di area shower doang. Nah, ini kamar mandinya bersih. Terus juga pastinya ada water heater dan ini area toiletnya. Tuh enak ya, warnanya putih gitu, jadi kelihatan kinclong banget. Nah ini water heaternya agak jadul sih, tapi ya udahlah. Sekarang kita beralih mau ambil makanan nih Bobor, sambil keliling-keliling hotelnya gitu deh. Ini anak Bocan bingung katanya liftnya mau yang mana. Dua-duanya bisa kok. Nah ini kita udah sampai di lantai bawah di area lobby. Kita mau ambil makanan. Nanti kalau misalnya Bobor pesen ojol gitu ya, di note aja mau dititipin atau gimana. Nah ini si abang ojolnya kayaknya dia udah sering nganter di sini, jadi dia langsung paham. Dia bilang nanti dititipin ke security P1 ya, kata dia gitu. Jadi kita janjian di P1 nih. Terus kayaknya air minum agak kurang juga, tadi cuma dapat 4 botol kecil, jadi kita beli air mineral tambahan ya Bobors. Ini ada minimarket, dan walaupun minimarketnya tuh di area hotel tapi harganya masih reasonable ya, agak naik dikit tapi masih oke lah, nggak yang getok banget gitu harganya. Nah ini ada tangga buat menuju ke lobby Bobors dari minimarketnya tadi. Tuh lobbynya rame ya, nggak nyangka sih. Hotelnya kelihatannya kecil gitu tapi tamunya rame. Dan Bocan mau minta kunci tambahan nih Bobors, karena liftnya tuh kan pakai akses, sedangkan dikasih kuncinya tuh cuma 1. Jadi kita request kunci tambahan dan itu free sih, jadi Bobors nggak perlu nambah deposit atau apa, jadi tinggal bilang aja. Dan kita udah sampai kamar lagi, udah banyak jajanan, dan kita udah sampai kamar lagi. Ini suami ngeluh Bobors, katanya pesen jajan banyak banget. Ya mumpung lagi di tengah kota, karena kalau di rumah Bocan tuh ongkirnya mahal. Kalau pengen makan bakso aja tuh ongkirnya bisa 50.000. Ya emang baksonya milih sih, bakso yang enak gitu, dan bakso yang enak tuh cuma ada di Bogor kotanya doang gitu. Jadi ya udah nih mumpung kayak di tengah Bogor dan dapet ongkirnya murah, jadi udah kita puas-puasin jajan. Ini Bocan pesen mie yamin, terus juga ada nasi goreng. Ini mie yamin Yung Bangka namanya Bobors, rekomendasi dari Delvianti. Katanya ini mie yamin terenak di Bogor. Coba cobain dan emang enak sih. Dan hujan akhirnya, setelah lama gak hujan, akhirnya hujan juga nih di Bogor. Jakarta hujan gak Bobor minggu lalu? Ini Bocan minggu lalu hujan tuh. Nah ini suasana malam harinya. Penerangan di dalam kamarnya oke ya Bobor. Tuh bisa dipakai buat istirahat, bisa dipakai buat kerja. Nah ini sampai ke kamar mandi, semua pencahayaannya juga bagus. Terus ke area living room, pencahayaannya bagus banget pokoknya. Dan kita bahas internetnya nih. Ternyata internetnya kenceng sampai 70 Mbps tuh Bobors. Enak kalau misalnya Bobors tuh mau streaming atau mau download apa gitu kan. Dan malam harinya itu Bocan sempat mau keluar gitu kan ya, tapi ini akses hotelnya tuh agak belibet banget. Jadi kalau mau ke parkiran lebih dari jam 8 itu nggak bisa pakai lift, jadi harus ke lobby, lewatin ram kayak gini nih. Jadi ke parkirannya tuh bener-bener jalan kaki yang nggak ada akses ke liftnya gitu Bobors, agak PR sih. Dan selamat pagi, ini suasana kota Bogor di pagi hari, masih mendung-mendung kelabu kayak gini Bobors. Dan kita sekarang mau sarapan. Tuh anak Bocan udah siap mau sarapan. Ini sarapannya nambah buat si kakak ya. Jadi 5 tahun ke atas itu nambah 50.000. Masih oke lah 50.000 gitu kan. Terus setelah Bocan coba ya worth it juga, karena ternyata menunya cukup banyak. Nah ini area restorannya kelihatan mewah banget gak sih Bobors? Maksudnya nggak kelihatan kayak hotel 300 ribuan gitu kan. Dan Bocan milih duduk di sini nih di area indoor. Jadi kan ada pilihan outdoor sama indoor. Milihnya di indoor aja karena makanannya banyak di sini. Nah, ini kita langsung serbu menu sarapannya. Pertama ada donat, terus ada muffin.
Terus ini ada puding roti. Jujur sih ya, rasa makanannya itu ya standar banget sih Bobors. Mungkin karena harga kamarnya juga mulai dari 300 ribuan gitu kan. Jadi ya mau ngarepin apa gitu. Tapi untuk variasi menunya sih menurut Bocan ya lumayan lah. Ini ada nasi goreng, terus juga tadi Bobors udah lihat ada beberapa lauk pauk. Dan ini ada jamu-jamuan, terus juga ada iced tea, ada infused water. Minumannya sih beragam. Terus variasi menu makan besarnya juga beragam. Ini ada nasi apa tuh Bobors? Nasi liwet gitu, terus ada sayur labu siam, ada opor. Ini juga ada aneka rebusan. Nah ini area kopi teh, terus ada susunya juga. Jadi buat bikin kopi dia sediain susunya di sebelahnya. Biasanya kan Bocan kalau bikin kopi susu ngambil susunya di area sereal gitu. Ini enggak. Terus ini ada sushi. Dan ini ada kayak pizza gitu Bobors. Tapi pizzanya sebelahan sama terong balado. Agak-agak gak nyambung sih tempatnya. Nah ini tempat salad nih Bobors. Tuh salad sama yogurt sebelahan ya masih nyambung lah ya. Ini aneka sambal sama ada kerupuk juga. Dan sekarang kita lihat menu yang ada di area outdoor. Karena ini area outdoor kali ya. Jadi buat masak-masak tuh mereka bebas, nggak takut bau asap gitu kan. Nah ini area corner, Bobors bisa pilih mau telur ceplok atau telur dadar. Terus ini nggak aneka, ini cuma sosis sama kentang. Oke ini makanan westernnya. Terus ini ada kacang merah, ini apa ya, tomat. Tapi tomatnya lucu ya, ditambahin serbuk apa tuh tadi. Terus ini nasi rames Bobors. Tuh nasi ramesnya lauknya ada mie goreng, sambal goreng kentang. Nah ini ada sop daging juga. Banyak kan pilihannya untuk hotel 300 ribuan loh ya, menunya sebanyak ini. Menurut Bocan sih worth it banget. Dan ini menu sarapan Bocan ambil sushi buat si kakak, terus buah sama jamu pastinya. Nah ini nasi goreng sama telur buat adik. Ya nasi gorengnya sih hambar banget Bobors. Ini beneran gak ada rasa asin, gak ada rasa gurih. Nasi gorengnya hambar, sama aja mirip nasi putih sih. Terus ini Bocan ambil bubur sama semur daging. Tadi tuh semur dagingnya enak, buburnya juga ya standar sih kalau bubur ya. Semur dagingnya lumayan sih Bobors. Makanya suami Bocan tuh ngambil nasi gorengnya banyak lauk ya, karena nasi gorengnya hambar. Nah kalau ini nasi liwet itu enak tuh, opor ayamnya, sayur labu siumnya juga enak. Dan abis sarapan kita mampir dulu lihat kolam renang. Ini kolam renangnya menggoda banget gak sih, banyak bola-bolanya gitu. Tuh ada kolam dewasa sama kolam anak. Kolam anaknya dibatasin ya Bobors. Enak tuh bisa main bola-bola gitu kan. Nah di atas tuh katanya ada rooftop cafe juga, cuma Bocan nggak mampir kemarin, hujan juga kan sorenya. Nah ini ada mini playground di samping pool. Ya lumayan sih Bobors fasilitasnya. Anak-anak gak berenang karena kita mau lihat area outbound. Tapi ini sebelum ke outbound kita lihat rooftopnya dulu ya. Tapi tutup ternyata. Soalnya kan dia cafe gitu, dan bukanya tuh emang cuma pas sore doang, pas lihat sunset. Nah kalau pagi belum beroperasi Bobors. Ini namanya Kursi Cafe. Dilihatnya sih cakep ya dari luar sekilas. Kalau pas sore katanya bisa lihat sunset juga di sini, enak buat ngopi-ngopi. Sayang Bocan kemarin nggak kemari, tapi hujan juga sih, percuma kemari. Dan sekarang kita mau lanjut ke area outbound. Ini kita turun lagi ke lantai lobby, terus jalan kaki. Lumayan sih Bobors jalannya, karena Bocan tahu itu tuh akses yang buat keluar hotel ke arah Malabar, ke jalan Malabar gitulah. Nah ini nih jalan tembus dari Pakuan menuju ke area Kebun Raya Bogor tuh lewat sana loh. Nah kita udah sampai ke tempat outboundnya, perlu turun sedikit. Jadi tempat outboundnya tuh di bawah jembatan kayak gini, dan ini ada tiket masuknya Bobors. Dan Bobors bisa lihat nih ya, harga permainannya cukup murah ya. Flying Fox masih 5 ribuan gitu, masih murah sih. Tapi kita lihat Flying Fox-nya seperti apa gitu. Biasanya Flying Fox itu lumayan mahal harganya, tapi itu kalau yang jaraknya jauh. Kalau ini nanti kita lihat ya. Oh ternyata di area outboundnya ini masih ada kolam renang lagi. Dan pas itu ada grup dari kantor mana gitu ya, ada grup gitulah. Jadi space-nya banyak diambil sama mereka. Nah ini nih Bobors, kita turun lagi
Kalau untuk hotelnya sih ramah difabel ya, karena ada akses liftnya. Asal jangan keluar melebihi jam ketentuan hotelnya. Oh ya, itu berasa hotel apa kos-kosan gitu ya. Di atas jam segini liftnya nggak bisa dipakai, di atas jam segini pintunya ditutup gitu kan, agak ribet gitu, berasa kos-kosan. Tapi overall kalau untuk hotelnya itu ramah difabel. Cuma untuk ke outbound ya ini aksesnya full tangga. Dan ini kita udah sampai nih di arena outboundnya. Gimana ya bilangnya, agak maksa sih Bobors di bawah jembatan gitu bikin outbound kayak gini. Tapi patut diapresiasi ya, karena dia emang beneran berusaha dengan maksimal bikin fasilitas-fasilitas tambahan gitu, biar orang nggak bosen cuma nginep, berenang dan makan doang, tapi dikasih fasilitas bermain, dikasih fasilitas outbound. Walaupun di luar itu area hotelnya ya emang terbatas, jadi kelihatannya sih agak maksa, tapi Bocan apresiasi karena mereka tetap beriin fasilitas yang bagus dan servisnya juga bagus. Dan sekian review Big Land Bogor dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Bogor, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan. Dadah!